pengabdian masyarakat tentunya harus ada izin-izinnya ya Pak ya gitu. Terus ketika melaksanakan pendampingan, tolong absen, terus fotonya di apa namanya direkam gitu ya pelaksanaannya. Ini sebagai bukti luaran daripada kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi harus tertib juga administrasi kegiatannya seperti apa. Jangan sampai ketika akhir program, aduh nyarina hese gitu, foto-foto, nggak mungkin kan difoto ulang ke studio, ayo nama gitu ya. Nah, tolong juga divideokan kegiatannya gitu. Jadi sebagai bukti kegiatan Bapak dan Ibu kan sekarang mah usumna kitunya Pak Tony kegiatan teh video. Nah, Pak Tony nih tukang ini nih konten konten kreator nih gitu. Jadi yang berbicara itu adalah video gitu, ente laporan kararandel nama. Ya, jadi tolong administrasi itunya juga dipenuhi gitu, baik itu perizinan, kegiatannya, daftar hadir dan lain-lain lah. Tolong dipenuhi Bapak dan Ibu sudah terbiasa melaksanakannya. Kalau di bagian saya tentunya nanti di penguatan hasil daripada PKM-nya dan bagaimana menulis di jurnalnya. Itu mungkin ya Pak ya. Jadi sudah sepakat ya untuk kelas ini. Baik Bapak dan Ibu, apa namanya kita mungkin untuk melaksanakan penelitian maupun pengabdian masyarakat kan tentunya kita harus tahu filsafatnya apa ya Pak ya yang mendasari itu baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemarin saya sudah bicarakan apa pembedanya. Kadang-kadang suka bingung nih PKM ya tapi nggak tahu pembedanya apa. Nah, PKM masih judulnya analisis gitu. Nah, hal-hal gitulah yang apa namanya tekaci gitu aja nama Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, kalau pada pengabdian masyarakat isinya adalah langkah-langkah strategis hilirisasi daripada risetnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mengungkap bagaimana sumber daya manusianya khususnya tendiknya, sekarang bagaimana hilirisasi daripada menjadi tendik yang profesional. Nah, makanya intervensi Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan PKM adalah bentuk pendampingan. Bagaimana meningkatkan kompetensi daripada apa namanya tenaga pendidiknya. Seperti itulah ya bedanya. Tapi supaya ceritanya terstruktur, jadi ada yang tahu nggak pembeda S1, S2, S3? Sudah ya di kelas ini? Ada yang bisa bantu, Pak? Bedanya penelitian maupun PKM di S1, S2, S3, ada yang bisa membantu saya? Apa yang menjadi pembedanya? Kalau tadi penelitian dan PKM pembedanya, kalau penelitian membuktikan teori, melaksanakan sesuatu dengan rujukan teori, ya. Jadi nanti mengungkap hasil-hasil kebenaran daripada penelitian tersebut, ya. Kalau PKM itu adalah implementasinya dari teori tersebut. Jadi sudah menjadikan hilirisasi daripada riset, ya. Itu pembeda yang paling utama dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang bedanya S1, S2, S3, kedalamannya seperti apa? Kira-kira ada yang bantu saya nggak? Bisa membantu saya? Baik. Mangga, Pak Iwan, siapa? Pak Asep. Ya, Mangga. Bu Dokter, bentar, kalau untuk S2 itu biasanya dalam bentuk apa ya? Jadi istilahnya pembuktian atau dalam penelitiannya itu hanya hanya misalkan bisa juga hanya membuktikan atau melanjutkan penelitian orang lain gitu kalau di S2 itu. Tapi kalau di S3 biasanya sudah analisis gitu. Jadi pemodelan dari yang kita apa namanya kalau misalkan ada semacam pengungkapan masalah kemudian kita membuat model, nah itu dilakukan di S3 gitu. Itu yang saya tangkap sih Bu Dokter. Betul ya Pak ya, tapi mungkin ada sedikit kesalahan di pada S2. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa
Nih. Untuk penelitian di S1, S2, dan S3 dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, sudah ada belum? Belum ya? Ada Bu Dokter. Ada Bu Dokter? Oke, mohon. Jadi dari kedalamannya berbeda ya. Pada S1 yang hasil akhirnya skripsi yaitu menguji atau menerapkan teori. Ya. Jadi hanya menguji saja. Contoh pada yang pendidik yang IPA ya, dia hanya menguji menerapkan teori. Nah, kesalahpahaman kita terhadap penelitian itu harus penelitian yang awal gitu ya. Betul tadi kata Pak Asep ungkapkan bahwa penelitian itu tidak harus menemukan sesuatu yang baru, tapi kita mengembangkan, mencari metode baru, mencari komposisi baru, dan lain-lain, itu adalah sebuah penelitian. Tapi tergantung daripada permasalahannya tentunya. Makanya saya selalu mengungkapkan, di dalam kita melakukan riset itu harus berbasis permasalahan, sehingga penting diteliti. Kalau tanpa masalah mah ya ngapain juga diteliti capek-capek gitu ya. Nah, untuk mengungkap permasalahan tentunya kita harus melihat fenomena yang ada di sekitar kita sehingga nanti kita punya ide kreatif untuk melakukan penelitian ya maupun pengabdian masyarakat. Penelitian itu kan riset namanya ya. Riset itu mencari kembali, mencari kebenaran. Makanya filosofi yang kita ambil ini adalah teori kebenaran. Bagaimana mencari kebenaran? Makanya di dalam penulisan ilmiah itu syarat dengan aturan-aturan ya untuk mencari kebenaran tersebut. Nah, di sini mohon maaf, batasan atau ruang lingkup antara skripsi, tesis, dan disertasi ini, kalau skripsi menguji atau menerapkan teori. Nah, kalau tesis sudah mengembangkan teori, ya mengembangkan teori dilihat Bapak dan Ibu bagaimana implementasi daripada teori tersebut, apakah positif atau negatif. Positif negatifnya apakah sesuai dengan teori yang akan dilaksanakan atau ya, tidak sesuai dengan teorinya. Nah, itulah yang dinamakan gap. Ya, ada ada kesenjangan di sana antara empiris ya kenyataan dengan teori, antara dasolin dengan dasens ya dari suatu kenyataan ilmiah ya. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan penelitian ya. Jadi pada tesis sudah mengembangkan teori, betul Pak Asep ya. Nah, pada disertasi kita menemukan atau membuktikan teori-teori yang baru ya. Jadi sudah pada tahap yang lebih dalam gitu. Makanya sekarang untuk kinerja, untuk yang lain, dilihatlah linearitasnya, dilihatlah kepakarannya gitu. Jadi seperti saya, S1-nya IPB di pertanian, S2, S3-nya karena di Uninus Pendidikan, berarti saya harus mengambil kepakaran ilmu pendidikan gitu. Nah, demikian juga dalam pengajuan ke Simlitabmas, saya harus mengajukan pendidikan, mengembangkan penelitian pendidikan. Tekaci oge, sekarang saya mengembangkan penelitian yang berbasis agroteknologi gitu untuk menjaga linearitas tadi. Dan ini betul-betul menimpa saya, Pak. Dan alhamdulillah kalau misalkan saya sejak tahun 2005, bangenan apa ya bangenan teh kata orang Sunda teh? Apa? Naonnya dapetan gitu ya selalu dapat alhamdulillah ya selalu dapat hibah dari penelitian maupun PKM. Nah orang-orang kan berespektasi ke saya pokoknya ingin segrup sama Bu Oke karena Bu Oke bangenan gitulah untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Tahun 2005 sampai 2021 lah alhamdulillah saya selalu mendapatkan hibah multi tahun pokoknya mah beunghar we Pak Asep judul nanti. Luar biasa. Tapi saya tidak memperhatikan linearitas gitu. Pada tahun 2021 saya melakukan penelitian, tapi penelitian di bidang pendidikan pertanian. Nah, tekaci ternyata. Jadi saya harus meneliti pure penelitian gitu. Ya, jadi itu yang kemarin tuh saya 2 tahun ini frustasi gitu.
mungkin karena keriaan saya gitu ya, selalu mendapatkan hibah tersebut dan teman-teman juga mengakuinya. Terus akhirnya kan ria tah ku Gusti teh dicoba we. Nggak dapat Pak 2 tahun ini. Ya alhamdulillah lah tadi mulai akhirnya saya menegaskan kembali ke niat saya bahwa saya ini melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat murni untuk mengembangkan ilmu. Urusan ada saya dapat lebih, dapat insentif dan lain-lain itu mah urusan yang berikutnya lah. Pokoknya tidak berbasis cuan lah berita gitu. Ya alhamdulillah tahun 2000 kemarin saya alhamdulillah dapat lagi gitu. Ketika saya sudah meneguhkan kembali bahwa memang segala sesuatu dari niat ya Pak Kiai gitu. Saya niatnya kemarin salah, mencari cuan dari penelitian pengabdian masyarakat gitu. Ternyata diuji nggak dapat lah 2 tahun gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya berpikir kembali bahwa saya harus meluruskan niat saya. Akhirnya ya alhamdulillah dapat kembali gitu ya hibah-hibah tersebut. Dan Masya Allah ya tahun ini saya mendapatkan 3 Pak hibah gitu. Jadi cukup pusing juga melaksanakannya gitu ya. Jadi di lain pihak atoh gitu. Tapi di lain pihak aduh kegiatannya padat sekali ya, itulah resiko ya, namanya juga resiko pilihan. Nah, jadi kembali lagi, mohon maaf saya bukan ria ya, hanya menceritakan pengalaman karena saya ke kelas ini tuh ada nilai kedekatan, jadi pengen digosipkan segala teh berita. Jadi di S3 ini ya, di S2 dan S3 kalau kita melihat tujuan penelitian, jadi sudah bisa membuktikan teori dan mengembangkannya. Ya, jadi di ranah S2 ini kita membuktikan teori yang sudah ada dan mengembangkannya. Tapi di S3 kita sudah menemukan dan menciptakan kembali. Makanya untuk S3 tuh harusnya ada invensi ya, invensi penemuan baru suatu teori gitu. Itu sebetulnya penelitian yang bagus ya. Nah, makanya kan di S3 juga ada hibah doktor tuh gitu. Lumayan 50 juta itu. Nah, kebanyakan proposalnya tidak mengarah ke sini, menemukan atau menciptakan. Jadi masih mengimplementasikan suatu teori. Jadi masih di ranah S2 ya, menurut reviewer dari Kemenristek gitu. Setelah saya komunikasi dengan mereka, oh ternyata di hibah doktor itu harus menemukan suatu invensi. Ya, di sini ada menemukan invensi, bisa menciptakan atau mengkreasikan teori yang baru. Nah, itulah bedanya gitu. Nah, sampai kita bisa membuktikan pemikiran-pemikiran baru. Misalkan Bapak dan Ibu mengembangkan model, tadi kata Pak Asep, bagaimana model pembelajaran berbasis AI yang syar'i misalkan, nah gitunya. Itu kan menciptakan tuh ya, mengalahkan AI ya kita. Nah, kita punya landasan teologis ya yang mendasarinya. Di sana ada landasan etis juga, bagaimana kita beretika ya dalam melaksanakan penelitian dan lain-lain ya. Itu jadi tingkat kedalamannya berbeda. Nah, kalau levelnya ya di sini ada S1 tuh mengaplikasikan keilmuan kita ya. Jadi mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta humaniora kalau di bidang kita ya, bidang pendidikan, sosial humaniora. Yang berikutnya, apa kabar Bu Winda? Aduh, punten. Atlet kita sibuk terus ya. Nah, saya kembali Punten. program S2, kita sudah mengembangkan iptek tersebut, iptek humaniora dan sosial ya. Jadi kita menghasilkan karya inovatif. Nah, makanya di dalam suatu tulisan ilmiah kita harus ada nilai kebaruan, novelty dengan kata saya tanya. Harus ada nilai novelty, harus membandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain sehingga kita mempunyai state of the art, ada keunggulan, ada pembeda, kan di sana ya kita melihatnya. Jadi kita harus mengembangkan iptek sehingga menghasilkan karya inovatif dan diuji kebenarannya dengan pendekatan baik itu interdisipliner maupun multidisipliner ya.
terkait bidang pendidikan maupun dengan bidang yang lainnya. Nah, pada program doktor kita sudah menciptakan tadi ya, kalau tadi panah yang atas kita menciptakan iptek ya, menghasilkan karya kreatif original dan teruji ya. Nah, ini disinilah tingkat kedalamannya. Makanya pada program doktor atau kita menghasilkan invensi ya, kita sebaiknya itu didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, baik itu berupa penciptaan produk yang hasil kita kerjakan berupa paten maupun paten sederhana ya, ketika invensi kita sudah ada. Tapi kan Bapak dan Ibu juga sudah punya haki ya, karena Bapak dan Ibu sudah melakukan inovasi tapi di dalam artikel ya, di dalam melaksanakan artikel ya. Itu mungkin pembedanya ya Bapak dan Ibu antara S1, S2, S3. Nah, saya hanya sekilas saja bahwa penelitian yang baik ini yaitu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan sesuatu yang baru, tentunya harus berdasarkan langkah-langkah ilmiah ya. Langkah-langkah ilmiah yang dimaksud ini yaitu bagaimana Ibu dan Bapak memilih langkah-langkah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan metode yang diharapkan dan sesuai dengan luaran-luaran yang ingin dicapai ya. Jadi metode ilmiah ini adalah alat sebetulnya Bapak dan Ibu, jangan takut ya. Duh, Ibu terus ini lagi merasa apa ya? Rendah diri gitu. Ibu udah penelitian saya mah kenapa ya ini teh kualitatif, itu banyak sekali menimpa teman-teman di S3 ya. Nah, kata saya kenapa metode ini menjadi risau gitu. Metode itu alat untuk membantu kita melaksanakan penelitian sehingga langkah-langkah penelitian kita itu bisa sesuai dengan apa yang akan kita harapkan ya. Itu sebetulnya langkah itu ya. Jadi mungkin ini flashback aja kepada Bapak dan Ibu. Sudah ada belum ya? Sebentar. Udah ada di layar belum, Bu? Belum, Bu Dokter. Belum. Nah, ya. Oh, oke. Kita kuliah kelima kan ya sekarang? Betul, Bu Dokter. Nah, Nah, jadi ada. metodologi penelitian ini adalah alat untuk sebuah proses yang sistematis ya. Jadi kalau saya mencontohkan metodologi ilmunya, metode caranya ya. Metode penelitian ini sebagai pisau gitu. Kalau Bu Rita punya cake gitu, pisaunya bedera gaji atau napi bede bedog gitu ya. Anu cocok apa sehingga irisan cake-nya itu bisa sesuai, berarti kan ku pisau kue yang cocoknya. Nah, hal gitulah perumpamaan bagaimana kita menggunakan metode ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat bagi praktek pendidikan. Sebetulnya tujuannya itu ya, pokoknya mah relevan, bermanfaat. Nah, makanya itu tadi saya sebutkan nilai teleologis yang menjadi dasar bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Nah, ini sebagai refresh saja bagaimana penelitian pendidikan itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian evaluasi, ada juga penelitian kebijakan. Ya, nanti Bapak dan Ibu tergantung Ibu dan Bapak meninjau permasalahannya yang cocok untuk menggunakan metode apa. Tentunya nanti tergantung permasalahan penelitiannya, tujuan penelitiannya, sehingga kita cocok mengambil metodenya. Ibu dan Bapak sudah dapat ya metodologi penelitian? Sudah ya? Sama siapa dosennya dulu? Ibu Ika. Ibu Dokter Ika. Beliau dari pendidikan ya. Jadi penelitian dasar maupun penelitian terapan itu ada bisa dilakukan secara penelitian kuantitatif maupun bisa dilakukan secara penelitian kualitatif.
Nah, kalau kita biasa di ilmu pasti, ya contoh pertanian lah salah satunya, biasanya menggunakan penelitian kuantitatif, ya, biasa berbentuk eksperimental. Nah, kalau eksperimental tuh kita mentreatment sesuatu, misalkan bagaimana kita membandingkan penggunaan pupuk dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pupuk. Jadi pupuknya dosisnya tertentu. Nah, itu salah satunya penelitian kuantitatif yang eksperimental. Jadi ada kata-kata pengaruh, misalkan pengaruh penggunaan trikoderma terhadap perkembangan penyakit tanaman. Nah, di sana ada kata pengaruh pada judul, berarti oh itu penelitian kuantitatif dan kita ada treatment, ya berarti ada eksperimennya. Nah, eksperimen itu ada juga yang kuasi, ya. Nah, penelitian kuantitatif juga ada yang non eksperimental, ya, biasanya membandingkan, mendeskripsikan juga membandingkan, atau juga melihat korelasinya. Nah, ini biasanya muncul pada judul, ya. Contoh kalau misalkan di judul ada efektivitas gaya kepemimpinan kepala sekolah di dalam melakukan pendampingan terhadap guru misalkan. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif, ya, karena dia walaupun dia bukan non eksperimental, ya, jadi dia deskriptif, mengungkapkan sesuatu dan dia membandingkan, ya, membanding-bandingke gitu, ya. Nah, itu penelitian kuantitatif. Atau juga melihat hubungan bagaimana gaya kepemimpinan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, atau misalkan metode pembelajaran OBE misalkan terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu kita sudah melihat hubungan, yaitu juga penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ada interaktif dan yang non-interaktif, ya. Ada juga studi etnografik, ada fenomenologi, ada studi kasus, dan nanti kita bahas ya selintas saja. Dan non-interaktif ada yang berisi bagaimana kita menganalisis konsep, ataupun juga kita menganalisis historis. Nah, tujuannya untuk apa? Kita tujuannya mencari solusi terhadap permasalahan, atau juga kita mengembangkan, ya, mengembangkan dan mencari mengembangkan dan meningkatkan hasil kondisi yang sekarang, atau juga kita mengevaluasi hasil implementasi kebijakan pendidikan yang sekarang. Itulah yang dilakukan pada penelitian pendidikan, ya. Nah, yang sekarang sedang dilakukan itu adalah penelitian evaluasi, ya. Kita ini banyak sekarang sedang mengevaluasi kebijakan misalkan Kumer gitu, karena katanya ganti menteri mau berhenti gitu. Harusnya diteliti dulu, dievaluasi dulu penelitian itu, bagaimana implementasi Kumer, bagaimana dampaknya terhadap sekolah, bagaimana dampaknya terhadap peserta didik, guru, dan lain-lain. Ya, ini ranahnya Bu Rita nih, kalau mau penelitian evaluasi untuk sekolah penggerak misalkan, itu bisa ya dijadikan bahan tesis. Nanti silahkan cari Besti yang pendamping sekolah penggerak, sehingga nanti dari tulisan Bu Rita itu membuat rekomendasi, ya, sebaiknya implementasi dalam melaksanakan sekolah penggerak tuh seperti apa yang idealnya, dan penguatan-penguatan apa saja yang diperlukan, terutama untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk siswanya dalam membangun budaya sekolah yang bermutu. Itu sebetulnya kan tujuan daripada sekolah penggerak ya, Bu Rita, ya. Maaf kalau saya salah, karena saya juga tahunya cuma sedikit-sedikit aja. Jadi kita memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan juga itu perlu gitu ya. Contoh sekarang tadi karena IKM ini ditengarai, sekarang ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, teman-teman yang bergerak kemarin di IKM ini harus memberikan rekomendasi bahwa bagus sebetulnya ya. Cuman mungkin caranya ya harus lebih tersosialisasikan dan terstruktur.
Ya, kemarin itu yang saya lihat bahwa kebijakan IKM di Dinas Pendidikan ya di Kementerian Pendidikan itu beda dengan Kemenag ya. Ketika kita mau mengganti Kurtilas dengan IKM ya langsung gitu ya sehingga orang gagap gitu. Nah, harusnya piloting dulu gitu seperti yang dilakukan Kemenag. Kemenag kan belum melakukan gebiar 100% IKM kan gitu, masih uji coba, piloting, pendampingan kepada sekolah dan lain-lain. Karena kita merasa belum siap kalau langsung diganti gitu. Itu saja sebetulnya. Kebagusannya banyak sekali ya. Terutama ini di dalam mengimplementasikan P5 ya. Itu kan dari pendidikan karakter sebetulnya dikembangkan tuh. Jadi jangan culdog-dog tinggal igal di dalam melaksanakan penelitian teh. Jadi jangan merasa mengganti nama itu menjadi suatu kebaikan. Enggak, penguatan dari pendidikan karakter itu yang harus diperdalam sebetulnya. Namanya mau P5 lah, mau P5 rahmatan lil alamin, terserah. Tapi ada pembeda gitu, ada pembeda dan harus lebih bagus gitu. Dan dilakukan SOP-nya, maksudnya ada SOP-nya buat sekolah-sekolah. Kalau sekarang kan semua diaku jadi P5 aja gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan aturannya gitu-gitu nggak Bu Rita? Yang terjadi di lapang. Saya hanya melihat selintas gitu. Padahal konsepnya bagus sekali gitu ya. Bagaimana P5 itu melihat betul-betul potensi siswa ini sesuai dengan potensinya sehingga disesuaikan dengan gaya belajarnya sehingga hasil. Nah, tahapan itunya tidak ada yang meneliti gitu. Ya, bagaimana pokoknya mah jadi WP5 gitu. Prosesnya itu ada yang dilalui, itu sebetulnya kelemahan yang kemarin ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ini mau dilanjutkan ya IKM tersebut ada perubahan-perubahan dan penguatan di beberapa bagian lah, terutama bagaimana menjadikan P5 itu ya yang asalnya jadi pendidikan karakter itu tidak hanya menjadi formalitas dan slogan gitu. Yang kelihatan sekarang kan syarat kata-kata gitu ya. Ya, tapi implementasinya sulit ketika misalkan kita mengukur apakah karakter siswanya itu sudah sesuai belum dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Jadi tidak kurang bermakna, kurang menggigit gitu. Itu mungkin yang harus dievaluasi ya. Nanti mungkin Bu Rita tertarik menelitinya sehingga bisa memberikan evaluasi terhadap program tersebut untuk menjadi bagaimana IKM itu yang ideal dilakukan ya, baik pada prosesnya atau prosedurnya atau orang-orang yang key person yang melaksanakan, tentunya harus ada upaya perbaikan gitu ya. Itu salah satu yang jadi sekarang galau teman-teman pendidik ya. Kemarin saya diskusi, ada yang ikut diskusi nggak dari ICMI yang memberikan rekomendasi bahwa P5 itu tidak lagi dipakai gitu. Menurut saya salah, P5-nya mah bagus gitu, cuman jelema tuh melaksanakan P5 itu yang belum paham gitu. Nah, sekarang bagaimana memberikan pemahaman dari implementasi P5 tersebut kepada key personnya sehingga orang-orang itu bisa mengembangkan metode-metode baru di dalam melaksanakan P5 itu gitu. Jadi SDM-nya dululah yang kuat gitu. Nah, masalah program mah sebetulnya kan kita bisa create ya, itu yang paling utama di dalam pelaksanaan. Nah, itu bisa direkomendasikan mengpeng ya. Sekarang kan masih ada ini nih baru nih menterinya gitu. Jadi pembisiknya harus betul-betul yang pembisik yang ngerti pendidikan gitu sehingga tidak ada lagi miss seperti kemarin ya. Nah, kita tahu bahwa pada tahapan penelitian itu mulai dari identifikasi masalah, terus kita melakukan beberapa pertanyaan penelitian untuk menguji kebenaran gitu. Terus kita mendesain penelitiannya dan kita melakukan tinjauan literatur. Nah, kalau di mata kuliah saya
tinjauan literatur ini sebagai dasar Bapak dan Ibu melaksanakan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Makanya mungkin di UTS-kan ya ini supaya Bapak dan Ibu mahir nanti ketika mereview daripada literatur dan nanti menjadi bagian daripada tesis Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan sudah ini sebagai uji pendahuluan ketika Bapak dan Ibu melakukan tesis dan tinggal penguatan saja ya. Nanti penguatannya bagaimana cara menulis tesisnya yang sesuai dengan format yang dari Uninus, ataupun bagaimana Ibu dan Bapak mengungkap hasil daripada penelitian maupun daripada pengabdian masyarakat yang sesuai dengan template daripada jurnal sebagai produk akhir daripada tesis tersebut ya. Jadi udah ke arah implementasi lah ya, ke teknik bagaimana menulis laporan tersebut. Makanya pada penelitian saya jangan penelitian yang baru atau tugas yang baru lagi. Pada tugas yang saya teruskan aja tugas dari Pak Riki maupun Pak Waska dan ditulis melalui laporan maupun nanti dipresentasikan di kelas untuk artikelnya, dan hasil akhirnya nanti diseminarkan pada webinar nasional dan disubmit maupun bisa jadi proceeding maupun jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya nanti pilihan Bapak dan Ibu lah yang tidak memberatkan. Karena saya selalu diwanti-wanti gitu, jangan terlalu memberatkan siswa karena mau ke luar negeri, cenah gitu titipannya teh gitu. Nah, teknik pengumpulan data Bapak dan Ibu sudah biasa ya, WOD lah ini wawancara, observasi, studi dokumentasi, ada juga yang mengumpulkan data melalui kuesioner ya. Biasanya kalau kuesioner sebagai pendahuluan, bagaimana kita cek ombak sebetulnya ya, apa yang terjadi di sekitar kita kembangkan. Kuesioner mah kan murah ya, bisa bisa disiapkan melalui Google Form dan lain-lain. Nah, terus Bapak dan Ibu menganalisisnya melalui analisis data kualitatif, kuantitatif maupun analisis campuran, tergantung pada metode yang Ibu Bapak pakai. Kalau penelitian itu metode kualitatif, ya analisisnya pakai kualitatif. Bagaimana memberikan pola, tema, menarasikannya. Ya, ingat kalau kuantitatif adalah numerik. Bagaimana menghitung, mengukur, mengevaluasi, menggunakan metode, misalkan menggunakan SPSS dan lain-lain, silakan ya, tergantung daripada materi penelitiannya. Dan analisis campuran, kalau analisis campuran kan metodenya mix method ya Bapak dan Ibu. Jadi kita menggabungkan apakah kuantitatif dulu atau kualitatif dulu ya. Jadi terserah daripada permasalahan penelitian yang Bapak dan Ibu mau lakukan. Contoh ketika kita melihat mutu pembelajaran berbasis mata pelajaran siswa, kita kelompokkan misalkan mata kuliah yang kita intervensi kepada siswa, berarti itu pada menggunakan metode kuantitatif. Nah, dari metode kuantitatif ini ada hasilnya. Nah, hasilnya tentunya untuk meningkatkan metode pembelajaran siswa tersebut, kita ingin bagaimana intervensi guru, misalkan. Nah, itu ditambah metodenya dengan kualitatif yang memberikan penguatan ya kepada hasil penelitian kuantitatif kita ya. Nah, nanti analisisnya menggunakan analisis campuran kuantitatif dan kualitatif ya. Ada juga yang research and development. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan metode penelitian dan pengembangan, biasanya 3 untuk model ya. Pada penelitian pendidikan ini menggunakan 3 tahapan menurut Pak siapa itu Prof Nana ya, tapi menurut goal mah 10 tahapan. Yang pertama mendapatkan draft modelnya dulu, yang berikutnya uji coba draft model, yang ketiga
penguatan draft modelnya sehingga diimplementasikan pada daerah yang lebih luas ya. Nah, aplikasinya untuk apa metode penelitian pendidikan ini? Yang pertama tentunya kalau kita sebagai guru laksanakan perbaikan dalam praktek pengajaran. Kalau misalkan kita yang lebih luas, kita melihat bagaimana pengembangan kurikulumnya. Atau juga kita lebih luas lagi penelitiannya. Kita mengevaluasi bagaimana program pendidikan di sekolahnya secara luas gitu ya. Jadi tergantung daripada tujuan kita di dalam penelitiannya. Ya, disebutkan metode kualitatif di dalam pendidikan, penelitian pendidikan. Ini biasanya digunakan pada teman-teman S2 atau S3 di Uninus ya. Kebanyakan menggunakan kualitatif ya karena katanya kuantitatif menakutkan. Padahal kuantitatif itu lebih simpel ya. Terus yang kedua kuantitatif itu bisa mengeneralisasi hasil gitu. Jadi hasil di sekolah A ketika Ibu Rita menggunakan treatment pendidikan karakter misalkan sama dengan hasil di sekolah B yang sama menggunakan pendidikan karakter gitu ya. Jadi ada generalisasi kalau di kuantitatif. Jadi lebih enak sebetulnya mengambil kesimpulannya berdasarkan data numerik saja. Lebih besar, lebih kecil, berpengaruh atau tidak gitu kan, di sana analisisnya seperti itu. Tapi kalau pada metode kualitatif sebetulnya lebih sulit karena kita harus menganalisis dari variabel-variabel yang terkait gitu. Misalkan kita menganalisis bagaimana metode P5 di sekolah. Berarti kita harus meninjau bagaimana raw inputnya ya, siswanya atau gurunya atau kepala sekolahnya, bagaimana proses yang dilaksanakannya gitu ya, mulai dari bagaimana perencanaan kurikulumnya, bagaimana tahapan-tahapannya lah, Ibu Bapak tentunya tahu seperti itu. Sampai environmental inputnya juga dilihat, faktor terkait dari instrumental inputnya dilihat, sehingga outputnya menghasilkan siswa yang mencirikan karakter yang baik gitu ya. Terus dampaknya seperti apa? Berarti dampaknya terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Jadi kita harus dalam sekali di dalam penelitian kualitatif meninjau suatu hal yang asalnya misalkan kalau dipakai kuantitatifnya lebih sederhana, lebih pasti, lebih terukur. Tapi pada kualitatif tuh kita lebih mengeksplor kira-kira faktor terkait dari variabel yang kita kembangkan tuh seperti apa. Nah, untuk menganalisisnya tentunya berbeda tiap orang ya. Misalkan menganalisis mengenai IKM antara Pak Tony dengan Bu Winda itu beda tentunya ya. Kalau Bu Winda menggunakan pembelajaran olahraga misalkan ya, kalau Pak Tony misalkan menggunakan metode pembelajaran berbasis agama atau berbasis kewirausahaan, beda tentunya pendekatannya. Tapi nanti diungkapkan itu sistemnya seperti apa, faktor-faktor terkaitnya apa saja yang mempengaruhi hasil penelitian. Nah, itulah pada metode kualitatif. Jadi lebih mengeksplor fenomena yang ada, mengeksplor data empirik yang ada, membandingkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan. Itu penelitian kualitatif ya. Jadi sama juga tahapannya, bagaimana merencanakan, bagaimana perencanaan tentunya nanti dilihat dari pertanyaan penelitian, dibuat kisi-kisi penelitiannya. Karena kalau pada penelitian kualitatif, kita ini ya peneliti itu sebagai instrumen penelitiannya. Ya, kalau penelitian kuantitatif kan kita merancang dulu nih instrumennya apa saja. Kita ada rumus-rumus bagaimana keterkaitan antar variabel. Tapi kalau pada penelitian kualitatif ya kita sendiri sebagai instrumennya ya, jadi harus menentukan kisi-kisi penelitiannya, harus menentukan
pedoman wawancara dan lain-lain. Karena nanti ketika di lapang kita mengeksplor daripada pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut harus kita arahkan. Jadi jangan kemana-mana gitu ketika kita melakukan wawancara dengan respondennya. Ya makanya kita harus ada bagaimana pedoman wawancaranya, bagaimana pedoman observasinya, bagaimana studi dokumentasinya. Nah itulah yang dilengkapi ketika mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Nah, metodenya seperti apa? Pakai purposive sampling ya. Kalau kita melakukan wawancara misalkan sama 120 yang ada di sekolah itu kan capek ya, ngapain juga gitu, tidak sesuai. Makanya pada penelitian kualitatif metodenya menggunakan respondennya melalui purposive sampling. Jadi sebelumnya peneliti itu sudah menentukan, nah siapa saja nih yang cocok untuk dijadikan responden. Misalkan untuk melihat mutu pembelajaran, berarti respondennya kepala sekolah, gurunya, tandiknya bisa, ataupun siswanya yang diberikan treatment pembelajarannya. Ya, jadi kita tentukan dulu jumlahnya, siapa saja, terus apa saja yang mau ditanyakan. Ya kita kumpulkan dulu lah. Yaitu yang disebut purposive sampling pada kegiatan penelitian kualitatif. Tapi kalau pada kuantitatif, randomize ya, randomize sampling. Jadi random ditentukan secara acak supaya apa? Kelihatan homogen gitu ya. Jadi kita melakukan kuesioner emang ditentukan sebelumnya kan enggak ya, kuesioner membagikan gitu. Nanti kita kelihatan dari hasilnya, nanti ada stratifikasi dari kuesioner tersebut ya. Jadi pada penelitian kuantitatif sekali lagi kita mengeneralisir ya, hasil penelitian di lokus A biasanya hampir sama dengan hasil penelitian di lokus B. Tapi kalau penelitian kualitatif, kedalaman di lokus A berbeda dengan kedalaman di lokus B. Jadi nanti tergantung dari apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan. Nah, kesimpulan dari metode kualitatif biasanya ada pemahaman mendalam ya. Jadi tadi pada penelitian kualitatif ini tidak mengeneralisir, tidak ada generalisasi, tidak ada hal yang umum ya, tergantung daripada apa yang kita teliti dan lebih spesifik ya. Nah, jadi pada konteksnya dapat memberikan wawasan dan potensinya mempunyai potensi inovasi ya, sehingga kita ada teori-teori baru atau temuan-temuan baru atau konsep-konsep baru yang memperkuat hasil penelitian kita. Itu yang ditulis pada penelitian kualitatif. Nah, biasanya pada tesis, pada disertasi, metode ini ditulis pada bab 3 ya. Nah, penulisan bab 3 itu jangan banyak mensitasi kata orang lain ya. Tapi tulis langkah-langkah strategis apa yang dilakukan Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan penelitiannya. Ya, ini banyak sekali kesalahkaprahan di teman-teman kita di S3 ya. Di bab 3 itu menurut Meleong lah, menurut Crasswell lah, menurut apapun itu gitu. Sampai 10 halaman citasi dari orang. Tapi malah langkah-langkah penelitiannya nggak ditulis gitu ya. Jadi pada bab 3 ini cukup satu paragraf aja untuk memperkuat kenapa metode penelitian Bapak dan Ibu memakai metode tertentu. Nah, langkah-langkahnya apa saja, bagaimana instrumen pengambilan datanya, siapa saja yang menjadi responden, cukup itu ya. Jangan sampai cek anak, cek itu gitu. Sampai berpuluh-puluh halaman gitu. Tapi metode yang dilakukan pada penelitian Bapak dan Ibu tidak ada ya. Dan ingat pada metode kalau kita menulis di publikasi ilmiah hanya biasanya ditulis dalam 1 sampai 3 paragraf ya. Jadi
harus ringkas sekali. Karena di dalam jurnal itu kita menuliskan hanya 8-10 halaman ya. 10 halaman tuh udah hebat sekali. 8 halaman. Jadi yang paling utama, yang paling banyak itu adalah pada hasil dan pembahasan. Ya, discussion, result and discussion kalau dalam metode IMRAD itu. Ya, nanti conclusion-nya apa dan recommendation biasanya terakhir dan kata-kata ucapan terima kasih. Dan itu ditulis pada 8-10 halaman tergantung gaya selingkung daripada jurnalnya itu seperti apa ya. Jadi kalau menulis di jurnal yang simple langsung to the point itu yang biasanya di approve ya. Biasanya kalau berbelit-belit langsung dibalikin ya teh. Gitu mungkin ya. Sampai sini ada yang ditanyakan penelitian kualitatif. Ini hanya sepintas saja mengenai metode yang bisa dipakai Bapak dan Ibu ketika melakukan penelitian dan nanti penelitiannya ditulis di publikasi ilmiah. Ya, Mangga silakan ada yang mau didiskusikan. Mangga Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Dokter semuanya. Semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat dan sukses agenda niat baiknya. Amin. Ada yang mau ditanyakan terkait apa yang dijelaskan oleh Bu Dokter, namun ini mungkin lebih mengarah pada psikologi sendiri mungkin Bu Dokter ya. Pertanyaannya begini, karena Bu Dokter kan sangat pengalaman sekali dalam melakukan riset ya, kemudian banyak hal-hal yang memang hal positif yang memang sudah dilakukan terkait rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian mungkin. Nah, bagaimana menumbuhkan, meningkatkan dan menstabilkan kepercayaan diri kita ketika akan melakukan penelitian agar sesuai dengan prinsip kebaruan, agar dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan jika yang diteliti adalah mengenai kebijakan. Nah, ketika telah mendapatkan bahan yang untuk diteliti, nah kemarin-kemarin itu saya pribadi karena ada perubahan kebijakan di bidang pendidikan, tertariklah oleh yang lain. Tertarik oleh ini, tertarik oleh itu karena ada perubahan-perubahan seperti isu kurmet dan yang tadi yang dijelaskan terkait dengan pergantian kabinet. Nah, bagaimana kiat dari Bu Dokter supaya kita memang tetap konsisten? Artinya ini belum selesai, ada yang baru sudah melirik ke yang lain. Nah, bagaimana itu saja Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tony. Susah ya ini ngejawabnya, tapi baik akan saya coba bagaimana supaya kita tadi konsisten ya Pak ya. Nah, kalau saya bukan ahli juga Pak sebagai peneliti, saya sebagai pegiat saja, bukan ahli. Saya pegiat penelitian gitu. Saya senang melakukan penelitian karena di dalam jiwa saya itu selalu ada rasa kepenasaranan, bukan arwah penasaran ya Pak ya. Selalu ada kepenasaran, kunaon sih ya gitu. Nah, rasa curiosity ya, apa sih bahasa Inggrisnya? Curiosity ya. Itu harus selalu ada di dalam jiwa peneliti ini sehingga kita bisa ada kepenasaran untuk mempelajari sesuatu, untuk mencari fenomena yang ada, mengamati fenomena yang ada, mencari kebenaran-kebenaran yang baru tadi yang disebut tadi Pak Tony novelty. Jadi berada dalam diri kita bagaimana kita selalu menumbuhkan rasa itu gitu ya, supaya kita ada rasa kepenasaranan untuk mencari kebenaran. Itu yang paling penting karena riset itu kan mencari kebenaran. Nah, masalah ketika mencari kebenaran itu tentunya disertai dengan langkah-langkah yang benar gitu. Nah, langkah-langkah benar itu adalah langkah-langkah yang ideal. Nah, tergantung daripada kitanya sendiri, Pak, istiqomah dan tidaknya sesuai dengan tracknya atau tidak gitu. Banyak sekali, mohon maaf ya peneliti yang melacurkan diri gitu ya. Langkah-langkahnya di di fast track-kan gitu. Termasuk di S2 kita ya. Kemarin tiba-tiba
teman-teman tuh tidak menulis tesis, tidak menulis laporan penelitian maupun pengabdian masyarakat, tiba-tiba jalur fast track tulis jurnal. Nah, itu yang salah gitu karena tidak sesuai dengan metode-metode langkah-langkah untuk mencari kebenaran tersebut. Nah, itulah yang saya paseaan bahwa salah gitu. Yang begitu tuh nanti maksudnya kita tidak ingin sesuatu itu menjadi berdampak terhadap institusi kan. Nah, ketika tulisan Bapak dan Ibu tidak diakui, ya kan yang disalahkan tuh lembaganya kan gitu nih salah satunya ya. Kenapa saya kemarin menentang jalur jurnal di S2 Uninus. Nah, akhirnya melakukan perbaikan lah prodi itu bagaimana melakukan mini riset dulu, ditulis dulu dalam laporan, barulah ditulis dalam jurnal. Itu kan proses yang dilakukan sesuai dengan jalurnya ya Pak ya gitu. Akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, kita tuh kan jadi firm bahwa oh apa yang kita lakukan ini langkah-langkahnya benar, caranya benar, berarti hasilnya juga harus benar gitu. Itu yang harus digelorakan terus di dalam jiwa seorang peneliti. Nah, sampai kemarin Pak Tony 2 tahun kemarin tidak ada yang mau dibimbing oleh saya dan saya mah bersyukur tercapai bukan apa-apa karena Bu Oke mah jahat. Harus dicek plagiarismenya, harus ditulis sorangan. Nah, dosen mah bukan untuk menulis, dosen mah bisa nulis sendiri. Dosen mah membimbing, fungsi pembimbing apa? Meluruskan gitu. Sampai berbondong-bondong Pak Tony ada 4 pengawas dari Cianjur yang tidak mau dibimbing oleh saya. Ya alhamdulillah saya mah ya satu tidak sesuai dengan isi hati saya, yang kedua saya tercapek gitulah. Itu yang paling senang. Jadi itu yang harus kebenaran itu yang harus selalu harus ada di dalam jiwa kita sebagai peneliti. Dengan cara yang benar, tentunya kita juga akan menghasilkan penelitian yang benar. Akhirnya kan kita pede nih Pak Tony, yang gue tulis teh benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sesuai dengan kondisi lapang. Makanya saya akan memberikan rekomendasi terhadap kebenaran-kebenaran tersebut. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan sebetulnya. Kan kita tidak ada niat jahat kan kepada pemegang kebijakan ketika kita melakukan perbaikan ya, kita merekomendasikan suatu kebaikan gitu, justru harus ditanggapi dengan baik gitu ya. Jadi kalau yang bijak sebetulnya seorang oposisi itu sebagai balancing ya, bagus sebetulnya. Jangan oposisi itu malah dimatikan. Karena dari oposisi itu sebetulnya jiwa-jiwa kebenarannya itu muncul. Karena itu tadi kalau oposisi itu kan orang luar ya. Yang kalau kita lihat yang main catur, orang luar di main catur itu akan lebih pintar dibandingkan yang main catur sendiri mencari jalan. Nah, kita sebagai peneliti itu tadi dengan menggelorakan kebenaran dengan cara yang benar, hasil yang benar, merekomendasikan yang benar juga tentunya untuk perbaikan. Kalau kita pede, nah sekarang kalau misalkan tidak tidak diguguk tidak dilaksanakan ya hasil buah pemikiran kita, jangan sampai frustasi. Namanya juga kita masih seorang peneliti yang memberikan rekomendasi, digugus syukur ente kudu kan gitu. Dengan cara yang lain lah kita penekanan lah gitulah, banyaklah yang bisa dilakukan. Kalau kita sudah melakukan memang itu suatu kebenaran, kenapa tidak kebenaran itu harus diungkapkan gitu ya. Ketika saya mencari kebenaran mengenai jurnal aja, sekarang tuh masih 60% Pak. Saya cukup frustasi sebetulnya ya, walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan. Karena apa? Jurnal yang kita tuju itu belum sesuai dengan standar saya gitu. Karena saya kasihan kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah nulis yang baik yang benar, tapi jurnalnya udah mayarna mahal 15 jutanya Pak. Nah, tiba-tiba jurnalnya jurnal yang tidak bereputasi, misalkan jurnal yang tidak terakreditasi gitu. Kan itu aduh gitu. Nah, jadi upaya saya untuk memperbaiki
sistem aja yang perjurnalan di S2 Adven juga ini baru dapat 60%, Pak. Ya, itu cukup frustasi juga 2 tahun itu, Pak, gitu. Tengah ada rangu. Nah, tahun kemarin lah baru ngadangu gitu bahwa prosesnya harus dari laporan, harus dari apa namanya hasil penelitian dan pelaporan. Makanya nanti Bapak menulis tesis itu ada laporannya, ada artikel yang mau ditulis di jurnal dan itu dibimbing oleh dosen dari awal apa namanya perkuliahan dirintis gitu seperti perkuliahan kita rintis ya. Usulan Bapak untuk penelitian tesis itu sudah menjadi minat Bapak. Jadi nanti simultan pada akhirnya selesai pada waktunya. Itu yang sekarang saya sedang perjuangkan mengenai jurnalnya, Pak. Untuk proses, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Nah, memang rasa frustasi pasti ada saja gitu. Apalagi kita kadang-kadang nggak ditemenin ya, Pak ya. Kalau yang oposisi kan orang pada takut dengan kita. Ah, untungnya saya mah badannya gede, Pak. Ah, nggak jago, we. Asa bener. Hasilnya kuma di situ lah gitu. Pokoknya saya mengungkapkan kebenaran, saya ingin perbaikan dan itu yang kita lakukan. Hasil mah ya telangkung pilihan mereka juga dan telangkung Gusti Allah lah memberikan apa namanya? Hidayah mungkin ya supaya tidak mengulangi kesalahan. Itu mungkin ya Pak Tony, mohon maaf jawaban saya mungkin kemana-mana. Saya hanya mengumpamakan bahwa saya juga mengalami yang begitu Pak. Tapi ya kita harus ini lagi pada apa namanya fokus yang lain. Jadi jangan etawen udah difokuskan gitu Pak. Fokus yang lain lah, terutama untuk mengembangkan pribadi Bapak gitu. Gitu ya, Ya, mungkin Pak Tony. hatur nuhun Bu Dokter. Mangga. Saya Bu, Oh, silahkan Pak Erwin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dokter. Teman-teman, salam sehat. Dalam mata kuliah yang Bu Dokter sedang kita bahas ini terfokus kepada satu kajian publisitas, di mana di dalam mata kuliah kajian publisitas tentunya bagaimana cara kita mengembangkan atau mempublish dari hasil penelitian kita supaya mempunyai posisi tawar lah, setidaknya dapat diambil oleh pihak-pihak yang lain untuk mengembangkan keberlanjutan dari sebuah penelitian kita. Pertanyaannya adalah, apakah ada Bu strategi yang katakanlah bagaimana cara mendongkrak publisitas dari sisi penelitian kita supaya bisa di-influence ke pihak yang lain sehingga kita secara rating ataupun secara apa istilahnya di publikasi itu nama kita bisa muncul atau populer gitu Bu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Betul Pak, untuk mendongkrak ini diawali dari penelitian-penelitian kecil kita dan konsisten Pak, gitu. Contoh saya mengembangkan penelitian mengenai agensia pengendali hayati Trichoderma. Ya, saya lakukan penelitian-penelitian kecil bagaimana pengaruh Trichoderma tersebut kepada beberapa patogen tanaman. Kebetulan Trichoderma itu adalah jamur untuk menghambat pertumbuhan penyakit tanaman. Jadi dia sebagai pestisida. Nah, kebetulan karena lingkup daripada pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik kan sekarang lagi tren ya Pak ya. Tapi sulit gitu melakukan penelitiannya di lapangan gitu karena yang namanya pertanian organik harus betul-betul non pestisida baik itu dari kimiawi maupun itu dari bentuk yang lainnya. Tapi saya kesulitan di lapangan karena kan petani-petani lain mereka ngebom pakai pupuk kimiawi gitu. Nah, dari segi keilmuan penelitian saya unggul gitu karena dia mengangkat organik, dia mengangkat yang ramah lingkungan. Dan itu dari segi kebutuhan lingkungan.
Tapi dari segi kebutuhan petani, penelitian saya harus tetap berfokus kepada produktivitas gitu ya. Jadi itu juga harus saya perhatikan. Jadi akhirnya supaya kenapa penelitian kita tadi mempunyai diperhatikan orang lah menjadi rating yang tinggi, kita padukan Pak kebutuhan yang di lapang dengan idealisme daripada temuan kita gitu. Akhirnya saya padukan, kalau misalkan ke pertanian organik itu akan sangat lama dan sulit. Makanya saya kembangkanlah pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang berusaha mensubstitusi bahan-bahan organik untuk keselamatan lingkungan. Nah, orang kan sekarang lagi tren ke sana nih Pak, apalagi dengan RIRN-nya ya dari riset internasional Indonesia-nya itu sekarang sedang mengarah ke ekonomi hijau gitu. Bagaimana faktor lingkungan ini harus menjadi kebijakan di dalam sebuah penelitian. Nah, saya mengarah ke sana gitu. Jadi kita mencoba masuk di ranah orang yang sedang banyak membicarakannya. Ya, jadi jangan takut, kita masuk aja, orang lain juga coba-coba, ya kita juga coba-coba aja. Nah, ketika sudah ada kita di lingkup itu, ternyata penelitian kita ini sudah ada dan sudah unggul gitu kan, kita akhirnya bisa menjualnya Pak. Ya, di lingkungan kita lah, di lingkungan teman-teman peer kita gitu ya, misalkan ya baik itu di pertanian maupun pendidikan gitu. Akhirnya kita mulai dikenal nih, kalau mau mencari pengendali hayati ya ke Uninus gitulah. Ketika kita sudah berbicara di lingkup peer daripada penelitian tersebut ya. Jadi hasil-hasil penelitian kita akhirnya dicobalah sama orang gitu. Nah, ketika kita menulis yang baik dan benar sesuai tadi kebutuhan stakeholder, ya kita coba ajukan Pak pakai hibah prototipe, ada itu di Kemendikbudristek gitu. Lumayan lah dapat 50 juta juga. Nah, dari hibah prototipe ini kan saya bisa mengembangkan Pak penelitian yang lain yang lebih bagus gitu. Kita uji coba dari penelitian kita yang awal menjadi penelitian yang lain. Ya kita ajukan lagi patennya dan lain-lain. Jadi itu akhirnya tuh menjadi suatu kegiatan yang simultan dan terstandar karena kita lingkupnya udah terstandar oleh asosiasi profesi gitu. Teman-teman di bidang pengendali organisme tumbuhan. Nah, kalau Bapak di lingkup ekonomi ya berkiprahlah di lingkungan asosiasi ekonomi. Banyak kan Pak, AEKI lah apa gitu kan ya di ekonomi itu gitu. Nah, dari hasil penelitian-penelitian kecil itulah Bapak bisa eksis gitu, menjadikan itu suatu tawaran yang strategis, tapi harus berbasis permasalahan yang ada di pembangunan pembangunan bidang ekonomi itu apa sih yang menjadi masalah yang krusial, harus itu dulu Pak. Barulah Bapak mencari penelitian-penelitian kecil, akhirnya dari penelitian kecil itu menjadi buah pemikiran yang bisa diakui orang bahwa itu adalah hasil penelitian kita. Itu mungkin ya langkah strategisnya Pak. Ya. Satu lagi Bu Dokter, karena ada related ini, saya di semester 2 sudah melakukan hal ini, kemudian bekerja sama dengan salah satu universitas di Malaysia yang pernah saya sampaikan ke Bu Dokter. Ya. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan pihak sana, pertemuan di Jakarta, tetapi mungkin saya kurang pas jalurnya ataupun saya kurang memahami ininya, jadi saya pakai NGO itu Bu Dokter. Ya punten bahasa saya teu payu Bu Dokter. Gitu. Jadi apakah itu ya saya harus belajar lebih karena setelah saya padukan ini ternyata banyak sekali kendala yang pada saat itu saya juga terheran-heran, udah semangat 2000%, akhirnya sampai rada down gitu Bu Dokter. Dan saya sudah lakukan ini di semester 2 itu,
tadinya saya juga mau, kan saya udah beberapa kali mengadakan komunikasi dengan Bu Dokter ya, tapi secara umum tujuannya untuk menambah penguatan gitu tadinya. Ternyata dengan pihak sananya ya henteu payu teh ya Bu Dokter. Jadi gimana ya, saya akhirnya, oh ini sulit sekali gitu pada saat itu. Nah, kebetulan di semester 3 ini kan saya dapat, mata kuliah ini dan dengan Bu Dokter lagi, saya sekarang termotivasi karena ini kan lebih mengerucut ke mata kuliah ya, di mana ada beberapa langkah-langkah ataupun tips bagaimana caranya kita bisa bermain di kajian publikasi ini, di penelitian supaya ya minimal kita punya, jalan lah, punya akses untuk bisa kita kembangkan. Karena sayang juga kalau beberapa penelitian yang sudah kita lakukan ternyata hanya, terpaku di dalam satu, akademisi aja, dari satu sekolah aja. Dan ini saya rencananya mau saya bawa gitu untuk, bisa dipublikasi minimal yang, penelitian sendiri. Itu Bu Dokter. Baik Pak Erwin, terima kasih. Bapak kan dosen ya Pak ya? Ya, saya pernah praktisi dosen di YPN, di yayasan itu nasional ya, Eh, pendidikan nasional. Oh gitu. Tapi Bapak ber-NIDN? Eh, pada saat itu transisi sebenarnya. Kalau dari sisi administrasi saya sudah termasuk dosen lama, Bu Dokter. Tapi pada saat 2 tahun yang lalu itu posisi YPN-nya Prof. Prof yang mempunyai YPN di Bekasi itu kan meninggal. Hmm, Sehingga kami, saya datanya itu ketahan di sana. hmm, Jadi tidak bisa mengeluarkan hmm. NIDN-nya. Jadi saya belum dapat sampai dengan hari ini. Tapi kalau secara pengalaman mengajar ya saya cukup lama Bu Dokter. Ya, Gitu. sayang Pak, kalau misalkan Bapak bisa mengajukan NIDN dan mendapatkannya, kayaknya mudah deh, asal perguruan tingginya mengajukan ke Kopertis Wilayah 3 berarti ya Bapak ya? Betul, betul. Gitu. Jadi pendekatan antara apa namanya? Karena itu dibutuhkan sekali. Karena itu Ya. NIDN itu kan SIM ya. Iya, Surat ya. izin No, mengemudi lah, iya, surat nomor izin induk mengajar. nomor induk dosen nasional. Nah, saya sedang upayakan tetapi di Universitas Karawang, Bu Dokter, hanya ini waktu saya bincang-bincang secara lisan lah gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, ternyata menyarankan selesaikan dulu S2-nya katanya. Nanti bisa insya Allah apa namanya difasilitasi oleh ya saya sebut aja lah oleh UBP gitu. Tetapi belum belum menjanjikan apa-apa Bu Dokter. Nah, UBP walau bagus Pak. Karena iya, dulu lokus yang apa mahasiswa saya yang di S3 di UBP ya, Karawang. iya, Jadi iya. nanti kalau misalkan Bapak bisa masuk ke sana, menjadi penjamin mutunya, masuk di lembaga penjamin mutu, jangan hanya sekedar dosen gitu ya. Itu Nah, bagus ya UBP iya, Karawang. Dia iya, responsif lah ya. Jadi iya, mudah-mudahan Bapak segera menyelesaikan sekolahnya, jadi bisa masuk. Kenapa saya menanyakan ini NIDN? Mohon maaf, karena betul, kalau misalkan tadi kita menggunakan LSM, Pak, tingkat kepercayaan pemerintah kita maupun orang luar negeri ya terutama ataupun iya, dari negara lain kepada LSM juga rendah Pak ya jadi betul, betul, LSM itu kan NGO yang merasa itu menjadi oposisinya pemerintah ya kita betul, pemerintah lain akan sulit gitu betul, apa namanya meng-hire kita gitu kecuali itu adalah funding-funding yang memang bisa NGO misalkan UNESCO gitu kalau UNESCO kan memang harus NGO gitu yang apa betul. namanya yang mengajukannya ya Iya, apalagi atau juga sumber-sumber dana yang lain ya jadi iya, bagusnya hasil karya Bapak itu
diajukan melalui dosen gitu. Kalau dosen itu ya dipercaya. Nanti Bapak bisa mengajukan riset kolaborasi dan lain-lain. Nah, mengenai kalau Bapak insya Allah ada di UBP, itu kembangkan mengenai kewirausahaannya yang menjadi ranah Bapak tuh Pak. Karena Betul, betul. kewirausahaan itu dibutuhkan. Jadi nanti UBP itu harus punya inkubator bisnis yang menjadikan mahasiswa-mahasiswanya sebelum mereka lulus ini mempunyai usaha dan salah satunya punya startup yang diakui oleh UBP gitu Pak. Dan UBP juga harus juga menyiapkan sumber pendanaannya untuk mengembangkan inkubator bisnisnya. Saya yakin Betul. Bapak bisa lah mengembangkan Insya inkubator Allah. bisnis di UBP Ya, tersebut gitu. ya. Jadi legalitas Bapaknya dulu Pak. Sayang kalau pemikirannya lewat LSM karena kepercayaan kita, mohon maaf kalau banyak sekali LSM yang bagus ya. Tapi kesannya LSM itu adalah yang hanya mengajukan untuk program cari uang gitu Pak. Kesannya Betul, tuh dari betul. semua gitu. Nah, jadi asalnya Bapak juga diperbaiki gitu. Kalau Baik. sekarang kan praktisi mengajar untuk di perguruan tinggi itu penting sekali. Nah, tapi tidak menjadikan itu bisa mengakses program-program dari Simlitabmas, Pak, karena eligible-nya. Nah, eligible Bapak itu adanya di NIDN gitu. Jadi usahakan Oh, aja iya. itunya gitu. Jadi kembali ke laptop ya, Bu Dokter. Jadi sekarang mah Pak cepat selesai, insya Allah semester depan juga udah selesai kan Iya, Pak. Bapak iya insya juga Allah. terus merapat Insya ke Allah. mana itu ke Iya, ke UBP-nya UBP. Iya, supaya Bapak punya legalitas gitu. baik, Nah baik. nanti kalau Bapak sudah di UBP bisa mengembangkan inkubator bisnis di sana, wah hebat sekali. Banyak yang Iya, bisa diakses gitu. iya, Jadi lebih pararuguh gitu Pak kalau kita iya. Nah, lewat lembaga pendidikan, ya lebih iya, dipercaya lah sama iya, lembaga pendonor itu, iya, kecuali yang memang latar belakang NGO yang agak-agak abu gitu kan. iya. Alhamdulillah Bu Dokter dengan pihak UBP sudah kita bikinkan MOU dan saya ada di inkubator bisnis dan saya diposisikan sebagai konsultan di UMKM. Hanya berbasis proyek dulu Bu Nggak Dokter. apa-apa Pak. Nah, jadi apa yang ada kegiatan kayak kemarin ada pameran gitu ya dari kan anak-anak sudah mahasiswa semester 7 sudah diajarkan untuk berwirausaha sehingga mereka membuat semacam pilot project untuk usahanya dengan memberikan satu rencana bisnis kemudian diimplementasikan pada durasi kalau nggak salah 1 bulan itu mereka tampil di masing-masing. Nah, ini saya kolaborasikan dengan UMKM yang ada di kabupaten. Sehingga secara crowd, secara kerumunan itu ramai sekali. Padahal di sana itu hanya program, hanya mancing doang gitu. Sebenarnya mahasiswanya yang di kita kejar, tapi melibatkan masyarakat UMKM, sehingga berbondong-bondong ke kampus dan itu menjadi bisnis gitu loh Bu. Itu sudah saya lakukan gitu. Hanya memang tadi secara legalitas saya belum masuk ke sana, diinfokan beresin dulu dah katanya S2-nya. Kebetulan belum ada S2 di UBP Bu Dokter gitu. Insya Allah itu sudah mengarah ke sana, mudah-mudahan aja kalau saya nanti kapan-kapan curhat ke Bu Dokter tolong jangan dicuekin. Terima kasih Bu Dokter. Bagus sekali Pak Erwin. Jadi memang legalitas itu perlu. Nah, sekarang waktunya Pak Erwin lah eksis ke UBP itu. Jadi kalau mencari pengembang inkubator bisnis, mencarilah Pak Erwin gitu. Itu yang harus ditanamkan. Jadi melakukan kegiatan yang terus-menerus sehingga memberikan kepercayaan kepada UBP. Apalagi misalkan UBP-nya nanti mau membangun S2 ya. Kalau Pak Erwin kan sudah berbiasa nanti mengembangkan inkubator bisnis, dan nanti juga bisa
di prodi gitu kan, mengembangkannya, insya Allah bisa kepake lah. Kalau sekarang mah wayahna aja, Ya, selesaikan dulu sekolahnya, hasil karyanya diperlihatkan ke UBP sehingga tinggi kepercayaan UBP tersebut, dan Pak Erwin segera direkrut supaya lebih legal gitu. ya, Kalau amin. sekarang kan persaingan, kalau misalkan ada aja persaingan yang lebih, misalkan temannya yayasan yang lebih bagus dari Pak Erwin bisa kesalip tuh gitu. yang Bebas hanya ya. hanya mengandalkan kedekatan juga. Jadi kita juga harus berstrategi, Pak Erwin. Jadi Siap. tolong bikin timeline, Pak Erwin, semester depan begitu S2 beres harus langsung bisa direkrut oleh UBP, INIDN-nya diurus, jadi eligible bisa mengajukan proposal yang didanai oleh Simlitabmas. Itu harapannya, Pak Baik, Erwin ya. Saya doakan baik. mudah-mudahan bisa. Amin, amin. Terima kasih Bu Dokter. Mangga ada yang lain Bapak dan Ibu? Kita sampai jam berapa Bu Rita ya? Sampai jam 12-an, Ibu. Sampai jam 12 ya Pak Imam ya? Ya. Iya. Mangga Bapak dan Ibu sambil saya istirahat. Iya. Saya udah 3 kelas Pak Imam ngocoblak. Terus nanti jam 1 lagi. Aduh, mangga silakan Pak. Bu Bu Rita, mangga. Dokter, sedikit Bu Dokter, melanjutkan pembicaraan tadi dengan Pak Erwin, ini mohon maaf bila lancang gitu ya, hanya ingin tahu aja karena saya seringkali juga ngobrol dengan beberapa rekan di kelas lah terkait dengan perkuliahan di S2 di Uninus gitu ya, karena jujur saya sendiri juga ini direkomended oleh dari dinas lah ya, Bu sekolahnya di dia lah misalnya gitu. Nah, tapi rekan-rekan yang lain itu bertanya misalnya gini, ketika ternyata kita menggunakan akhirnya itu dengan tugas akhir ya, membuat jurnal, jadi tidak menggunakan tadi itu tesis lah, walaupun kita prosesnya tesis, jadi juga sebetulnya luar biasa jurnal yang kita buat juga dengan proses yang sama seperti tesis seperti gitu ya. Nah, apakah ada peluang misalnya untuk bisa melanjutkan S3 gitu ya, tapi tidak di Uninus gitu, karena mereka itu ada kemungkinan ingin mengambil beasiswa misalnya begitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sih agak sulit ya, jadi udah cukup S2 gitu, tapi ada beberapa rekan-rekan yang masih muda, kayaknya pengen nih gitu. Ketika coba di S2-nya di Uninus, tapi mereka ingin lanjut S3 misalnya di luar, bisa nggak ya, kalau misalnya kita menggunakan akhirannya itu seperti tadi jurnal. Punten bisa kelancang ya. Jangan pupun tenan, Ibu tidak bersalah. Baik Ibu, ini hatur nuhun Bu Rita. Ya, ini yang menjadi kegalauan saya. Ya alhamdulillah lah kalau di angkatannya Bu Rita ini sudah rada tertib dan diarahkan untuk tesis ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya tesis itu dibuat menjadi jurnal ya. Jadi jurnal itu dampak proses itu ya tesis gitu. Jadi masih bisa melanjutkan ya, mau di apa sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, minimal IPK-nya 2,75 ya, 3 ya. Minimal IPK-nya 3, terus TOEFL-nya 450, di atas 450. Asal persyaratan-persyaratan itunya ada, dan nanti kan ijazah Bapak dan Ibu terregistrasi itu di PD Dikti ya. Nah, nanti hasil temuan Bapak dan Ibu adalah tesis yang diakui. Dampaknya menulis jurnal. Alhamdulillah pada semester ini sudah ada perbaikan nih proses di Advent ini, dan itu saya paseaan 2 tahun itu sebetulnya gitu. Nah, mengenai jurnal itu sebetulnya nilai tambah bagi teman-teman gitu ya. Jadi tidak hanya menyelesaikan tesis tapi juga jurnal. Karena itu ada di undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2023 itu penyelesaian tugas akhir di tingkat strata 1 S2
S1 S2 itu tidak hanya berbentuk tesis maupun skripsi, tapi bisa juga dengan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya itu adalah jurnal gitu ya. Jadi itu sebetulnya dilindungi undang-undang, Bu. Nah, makanya karena dilindungi undang-undang, saya paseaan. Caranya harus benar, berproses. Nah, prosesnya yaitu tadi dari mata kuliah dikuatkan menjadi tesis sehingga waktu penyelesaiannya bisa cepat. Nah, itu ujungnya berdampak terhadap ditulis di dalam jurnal. Dan itu sah, dilindungi undang-undang, Bu. Insya Allah bisa lah menyelesaikan. Asal tadi persyaratan yang lain juga dipenuhi. Ya, misalkan nilai TOEFL-nya kalau tidak salah Gama itu 500 ya nilai TOEFL-nya. Ya, apalagi kalau yang ingin mendapatkan beasiswa. Jadi itunya juga harus dipenuhi, Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, Bu Rita. Baik ya, nuhun Bu Dokter, ini buat rekan-rekan. Jadi bisa kita recommended juga ya. Bisa silakan, misalnya nanti kan mereka berniat ke LPDP Kalau atau di apa sana, gitu. yang Ya, ada galau sekarang di masyarakat itu mengenai kelas RPL, Ibu. Nah, ya. Nah, jadi apalagi yang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung katanya tidak mengakui ya untuk kelas RPL-nya. Memang kemarin juga itu yang menjadi salah satu pertanyaan saya. Kenapa kelas RPL itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kelas reguler? Tekaci, kata saya bilang gitu. Harus lebih sedikit, jangan jor-joran. Karena apa? Kita harus harus menginikan mutunya gitu. Jangan karena ada kesempatan kita ada izin dari LL Dikti untuk RPL, tapi ini juga tidak disosialisasikan kepada end user dari masyarakatnya gitu. End usernya salah satunya ya Dinas Pendidikan. Kemarin kejadian tuh satu kelas tuh ingin menjadi reguler katanya. Kalau saya udah ngomong dari awal gitu ya Pak Tony, tapi tadi garugu wae, ya udahlah kita meneng wae sambil kita wait and see gitu. Bukan keun sia kumaha, tapi kita juga sambil memberikan masukan untuk perbaikan. Karena kelas RPL juga kalau saya mah ada pendidik ya. Jadi jangan jangkauan waktu gitu. Kalau sesuatu itu udah ada jangkauan waktu mah ayeuna bobohongana gitu. Ibu dan Bapak dibagikan ijazah besok juga bisa gitu. Tapi Ibu dan Bapak bisa apa gitu yang bisa dijadikan oleh-oleh dongeng ke anak-anak Ibu dan Bapak itu saja sebetulnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan RPA cuma setahun terus mendapat apa gitu loh. Itu yang saya kurang serak, walaupun saya ngajar ini tilu kelas di RPL cuma enggak karena kebanyakan kan mereka pengawas, yang nama pengawas kan mereka sudah ada di puncak karir ya sebetulnya di lembaga pendidikan tuh khususnya menengah menengah sampai menengah atas gitu ya. Jadi ketika mereka mau belajar lagi tuh gesaroream gitu, saleres nama gitu. Mudah-mudahan tidak untuk Ibu dan Bapak yang pengawas di di kelas ini ya. Pak Tony mantek itu kan jadi pengawas oke gitu. Jadi emang itu dilema Bu Rita gitu. Cuman ya kita mah yang namanya siapa aku gitu lah. Ya kita memberikan arahan, memberikan rekomendasi berbasis kebenaran tadi. Ya itu kadang-kadang ketika kita menegakkan kebenaran ya banyaklah hambatannya Pak Tony itu yang membuat frustasi. Tapi untungnya kalau saya mah segala TEGP gitu, makanya gendut, tara kepikiran, emang gue pikirin gitu. Pokoknya gue udah ngomong lah, terserah lo gitu. Terserah lo. Jadi ya begitulah kondisinya berita ya. Mudah-mudahan Prodi juga terus-terusan melakukan yang terbaik ya, walaupun sulit kalau organisasinya udah cukup gemuk. Sekarang RPL 14 kelas loh. Itu harus diantisipasi gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga mutu itu yang paling utama ya. Nah, kalau saya mah tidak melihatnya itu sebagai suatu peluang ya, karena kita tuh harus menjaga mutu sesuatu tuh. Dan pendidikan tahun depan juga masih bisa dibukakan tuh disekaligus ke ayeuna gitu tah. Itu mungkin berita ya.
Enggak, ada lagi yang ditanyakan? Ibu, mohon izin bertanya. Mohon maaf ini sambil off cam, Bu, Enggak, siapa dengan siapa? dengan Bu Nia, Nia Ibu. ya? Betul. Ibu, Bu Dokter, menyambung barusan pertanyaan dari Bu Rita, kemudian penjelasan dari Ibu juga, dan juga saya mendapat informasi dari teman-teman sebelumnya gitu, Bu. Kalau keluaran atau output dari S2 Uninus itu kita membuat tesis sampai bab 5, kemudian juga jurnal. Nah, apakah betul seperti itu atau bagaimana, Bu? Karena ini saya juga bertanya-tanya apakah saya tuh harus membuat tesis dari bab 1 sampai bab 5 atau apa namanya? Atau dengan jurnal. Jadi dua keluaran gitu, Bu, dua output. Mungkin itu sih, Bu, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, Bu Nia, terima kasih. Betul, Bu. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan proses. Kalau dulu kan fast track, Bu Nia, ya. Jadi dari Ibu Bapak setelah selesai kuliah, tiba-tiba ujug-ujug jurnal gitu, yudisium, ya kan terkaci ya. Mana ada proses membuat tesisnya, membuat skripsinya gitu, walaupun itu dilindungi undang-undang gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan gitu. Jadi, Ibu dan Bapak merakit dari sekarang nih bahan tulisan untuk tesisnya dari dimasukkan di dalam mata kuliahnya ya. Nah, nanti sesuai dengan kajian minat Bapak dan Ibu. Nah, itu yang akan dijadikan tesis. Laporan menjadi tesis, nah dikuatkan di semester depan. Nah, nanti hasil daripada tesis ini dibuat jurnal. Jadi luarannya ada 2, Bu. Jangan khawatir mengenai bab ya. Ari bab mah itu hanya untuk memilah apa yang kita ceritakan ya. Bab 1 sampai 5, wih, ini berat pisan gitu kata Bu Nia ya. Jadi jangan khawatir mengenai itu gitu. Tapi prosesnya dilakukan, Bu. Proses penelitian mini riset nih, teman-teman yang sekarang apa namanya ke PKM ya, bisa itu ditulis menjadi tesis, Bu, bisa aja gitu. Nah, nanti ditulis juga menjadi jurnal gitu pada saat Ibu dan Bapak melaksanakan tesis. Nah, makanya perlu diyakinkan ke Pak Irwan bahwa yang nanti dibagi kelompoknya adalah dengan besti yang sekarang supaya bisa dilanjutkan gitu. Makanya tadi Pak Asep ya yang menceritakan bagaimana pendaftaran dan lain-lain harus dengan apa namanya pendaftarannya lewat online kan ya. Nah, itu sama dengan besti yang akan dijadikan teman ketika Bapak dan Ibu menulis tesis maupun menulis jurnal gitu. Jadi nanti tinggal proses bimbingan saja. Nanti kan semester depan Ibu dan Bapak sempro sudah dikasih ya pada sama Pak siapa? Waska. Kak, Nah, semester depan Bapak dan Ibu sudah ditulis itu kalau sempronya sudah di-ACC oleh Pak Waska gitu kan. Makanya saya mengikuti tugas dari Pak Waska supaya Bapak dan Ibu nggak bingung. Nggak banyak keluaran tambah bingung deh. Gitu. Ya, jelas Bu Nia? iya siap, Bu Dokter. Terima kasih arahannya. Bab ya, bab bisa lembar oke boleh lah. Ya, Bapak dan Ibu ada yang lain? Silahkan jalani saja Bu prosesnya, nikmati, indah pada waktunya kata saya mah. Nanti kalau Bapak dan Ibu udah lulus apa namanya ini merindukan hal-hal gini ketika Pak Sofyan apa namanya Zoom gitu ya, barijeng mikiran lain. Panitro Zoom lagi di LPK-nya gitu kan nanti indah gitu bisa dijadiin dongeng lah ke anaknya gitu ya senang kok Bu kalau kita apa namanya menyelesaikan tugas sesuai dengan passion kita ya insya Allah cepat dan berhasil gitu jadi nikmati aja cek orang sekarang mah Bu Rita Wallace ya kata anak-anak sekarang mah Gen Z mah katanya Wallace we lah Wallace naon Wallace teh es krim kali enggak ada yang ditanyakan Pak Imam kunaon ngahuleng wae memikirkan apa Ada yayasan Bu, kah ada yang mau ditanyakan. enggak mangga eh Ini Bu terkait dengan
tadi kan tugas luaran kita itu jurnal Bu ya dengan tesis. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu nanti itu boleh sama Bu ya, misalnya jurnal tesis itu sama judulnya dengan jurnal, misalnya PKM Bu, PKM pemanfaatan LMS di SMA Terbuka Kabupaten Bandung misalnya seperti itu. Terus yang kedua Bu, kan untuk mencari judul itu kan ada fenomena gap Bu ya, sama gap research. Nah, kemarin saya tuh udah mencari, kalau fenomena gapnya saya udah dapat, Bu. Terus ada research gapnya, saya melihat di Skimago, Bu, kemarin tuh khusus saya nyari itu yang open school, Bu. Sekolah terbuka gitu, Bu ya. Tapi saya tuh dapatnya tuh cuman satu, Bu, di Skimago itu. Apakah misalnya kita mencari research gapnya itu memang harus yang terindeks Scopus, ataukah bisa seperti di connected paper gitu Bu, atau di Google Scholar? Seperti itu paling Bu dari saya. Oke, terima kasih Pak Imam untuk judul ya. Nanti kalau judul dibicarakan dengan dosen pembimbingnya Pak. Bisa sama, bisa juga tidak ya. Jadi tergantung nanti diskusi Bapak dengan dosennya. Tapi materinya harus sama Pak. Gitu, materinya mengenai itu. Nanti kita siasati dari phenomenal gap-nya ya. Nanti pada tesisnya Bapak memunculkan mungkin itu namanya LMS-nya. Nah, pada jurnal Bapak memunculkan bagaimana searching-nya. Itu kan bisa saja gitu. Jadi di create sedikit ya. Itu nanti dibicarakan Ya, Bu. dengan dosen pembimbingnya. Nah, untuk yang gap research ya, kalau fenomenal gap, nah gap research juga bisa dicari dimanapun Pak ya. Itu saya kemarin mencontohkan bahwa Simago Open Journal itu bisa dipakai untuk kita mencari daripada jurnal-jurnal internasional, dan kita bisa mencari state of the art-nya. Nah, kalau misalkan cuma satu, berarti Bapak cari di Google Scholar maupun di yang AI itu pakai tadi teh apa Pak? Mindmap apa tuh? Oke, Perplexity bukan Bu? Enggak, tadi Pak, Bapak ngomong apa tadi? Oh, Connected pakai paper. Skimago. Bukan Simagonya, yang tadi Connected sebelum paper, Bu. Oh, apa? connected paper Bu. Ada Connected connected paper kan itu pakai AI kan gitu. Bisa gitu, pakai itu juga bisa Pak. Yang penting Bapak menemukan apakah permasalahannya yang paling krusial sehingga Bapak ini mau menelitinya, penting banget diteliti nih masalah krusial itu. Bisa mencarinya dimanapun, pokoknya mah jurnal sebanyak-banyaknya supaya Bapak bisa ada nilai kebaruannya di sana. Jadi ide Pak Imam untuk mencari menemukan suatu misalkan learning management system yang bisa dilakukan, dikembangkan di sekolah Pak Imam itu berbeda dengan yang lainnya, tapi mempunyai hasil guna, terutama bisa diimplementasikan di yayasan sekolah Pak Imam gitu. Itu mungkin ya Pak Imam. Siap Bu. Ini Bu, saya juga kan ini PKM-nya itu kalau berbasis penelitian itu susah Bu nyari yang LMS tertentu Bu ya. Kebanyakan tuh mereka pakai Google Classroom, pakai Edmodo dan lain-lain. Nah, saya tuh udah implementasi Bu di sekolah terbuka saya. Ternyata pakai LMS katakanlah Moodle gitu Bu ya. Itu enak sekali Bu untuk ngejar materi, ya untuk ngejar supaya si siswa ini bisa pas gitu Bu target per minggunya. Nah itu kalau untuk dijadikan dua tadi Bu seperti yang Ibu bilang, boleh nggak misalnya di tesis itu implementasi, kemudian di jurnal penelitian atau sebaliknya gitu Bu? Bisa Pak, justru harus seperti itu. Jadi salah satunya di penelitian itu kita melaksanakan penelitiannya, jadi implementasi misalkan penggunaan LMS-nya berbasis modal tadi gitu ya. Nah, nanti Pak Imam cerita di kelas itu salah satunya bisa menjadi diseminasi, atau nanti Pak Imam cerita di webinar internasional, itu adalah salah satu
daripada diseminasi penelitian Pak Imam. Nanti ditulis di jurnal itu adalah pengembangannya Pak gitu. Jadi nanti di jurnal itu nanti Bapak mengembangkan model itu untuk melaksanakan perekaman ya dari kegiatan siswanya itu ditulis pada jurnal. Jadi bisa sama implementasinya yang ditulis di tesis implementasi, yang ditulis di artikel juga implementasi. Tapi kalau misalkan lebih bagusnya yang satu diimplementasi, yang kedua pengembangannya Pak. Kalau Bapak itu adalah PKM ya Pak ya, kan ingat kalau PKM itu hilirisasi daripada riset. Jadi kita tidak melaksanakan lagi riset, implementasi boleh, pengembangan boleh gitu ya, tapi tidak riset lagi gitu. Bisa sama, bisa kita kembangkan gitu ya. Pak Imam ya, jelas ya? Siap, jelas Bu. Terima kasih banyak. Mohon. Mangga Bapak dan Ibu masih ada? Baik, kalau tidak ada bahasan kita Bapak dan Ibu, metodologi penelitian itu hanya bagian daripada publikasi ilmiah ya. Kalau di tesis itu bab 3. Nah, nanti mengenai hasil dan pembahasan ataupun bagaimana cara Bapak dan Ibu menerapkan daripada metode penelitian itu tergantung permasalahan penelitian dan bagaimana kira-kira hasilnya yang akan kita asumsikan sebelumnya ya. Kalau pada penelitian kuantitatif hipotesis sementaranya lah gitu ya, ya nanti hasilnya bisa dilaksanakan. Itu mungkin Bapak dan Ibu salah satu daripada bagaimana kita melaksanakan publikasi ilmiah. Kita harus pintar menyajikan metode ilmiah ya yang sesuai dengan permasalahan kita dan memberikan solusi untuk penelitian kita. Baik, dan Bapak dan Ibu, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih, izin undur diri dulu. Saya harus mempersiapkan jam 1 luring, Bu Rita, coba. Masya Allah. Hebat Ibu, Lancar, Bu semangat Dokter, ya. lancar. Sehat-sehat Sehat Bu. selalu, Bu Sehat. Dokter. Sehat. Sehat, Bu Dokter. Semangat Bu. Bu Dokternya udah ini kayaknya Jelas ada keluar ya. yang benar. Mohon. Atur nuhun sadayana. Enggak, Lep.